if we could just be faster, will you get closer? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya Prodi Hukum Keluarga Lokal D. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, Bapak Kemas Muhammad Gemilang, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah semuanya generasi penerus bangsa. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan perbedaan sikoh dan nusus. Adapun contoh nusus dan sikoh serta cara penyelesaiannya tersebut. Yang pertama yaitu nusus. Nusus ialah suatu permasalahan atau masalah yang terkadang awalnya itu berasal dari seorang istri, namun terkadang juga ada dari seorang suami. Yang faktor utamanya itu saling tuduh, saling menghina atau saling menghujat satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan pertikaian besar di dalam rumah tangganya yang semakin gawat dan terciptanya rasa kebencian antara suami maupun istri. Adapun contoh nusus itu terbagi menjadi dua, nusus suami dan nusus istri. Contoh nusus istri yaitu melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suami. Ada juga keluar rumah tanpa izin suami. Yang ketiga ya seterusnya meninggalkan kewajiban Islam seperti enggan sholat, seorang istri enggan berpuasa pada saat bulan Ramadan, padahal dia tidak sedang masa haidnya. Adapun nusus seorang suami pertama yaitu sifat suami memusuhi seorang istrinya. Yang kedua, seorang suami enggan menggauli istrinya dan tidak mampu memuaskan hasrat seksual terhadap istrinya. Yang ketiga itu tidak melaksanakan memberikan istri seorang nafkah terhadap istrinya, serta telah menyakiti dan memukuli seorang istrinya. Adapun penyelesaian nusus istri dengan cara itu suami harus memberi nasihat kepada istrinya dengan cara yang baik dan lemah lembut. Yang kedua, pisah tempat tidur. Adapun yang ketiga itu dengan cara apabila cara kedua dan ketiga masih belum bisa suami berhak memukuli seorang istrinya dalam konteks kewajaran seperti memukul istri jangan sampai meninggalkan bekas, atau ada patah tulang, atau bahkan bisa menimbulkan rasa bengkak akibat kerasnya pukulan suami, dan jangan sampai terakhir memukul bagian wajah. Adapun penyelesaian nusus suami, yang pertama, istri berhak menasihati seorang suami dan mengingatkan seorang suaminya terhadap tanggung jawabnya tersebut. Yang seterusnya, yang kedua, caranya yaitu membuat pengaduan kepada hakim sekiranya seorang suami tidak mengubah sikapnya, maka istri hendak mengambil keputusan untuk membuat pengaduan kepada pengadilan. Maka disinilah para hakim memutuskan dua orang hakam kepada baik dari seorang pihak suami maupun istri untuk mendamaikan keduanya atau memisahkan keduanya. Adapun perbedaan sedangkan sikoh yaitu pertengkaran atau perselisihan, percekcokan ataupun permusuhan yang berawal terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama yang berkepanjangan, mungkin disebabkan karena nusus ataupun kekejaman suami terhadap istri. Adapun contoh sikoh pertama yaitu suami enggan untuk menafkahi keluarganya, di samping itu malah istri yang bepergian untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, suami tidak pengertian terhadap istrinya. Dan yang ketiga, suami tidak mampu memelihara dan mendidik istri maupun anaknya, serta istri tidak mampu mengatur dan menjaga harta milik suaminya. Adapun cara penyelesaian pertama itu dengan cara menasihati, pisah ranjang atau tempat tidur, dan terakhir mendatangkan dua juru damai sebagai penengah mendamaikan atau memisahkan keduanya. Adapun yang kedua yaitu perbedaan huluk dan fasak serta akibat hukum dan hikmahnya. Huluk disebut juga dengan talak tebusan, yaitu perceraian yang diusulkan seorang istri kepada suaminya dengan seorang istri sanggup membayar iwat atau ganti rugi, atau tebusan kepada seorang suami yang menghuluk istrinya. Sedangkan fasak ialah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinnya suatu perkawinan itu dijalankan atau diteruskan karena telah rusak ataupun putus perkawinan karena adanya cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad tersebut, sehingga menyebabkan tujuan dan arti perkawinan tersebut tidak akan tercapai selamanya. Adapun akibat hukum perceraian karena huluk yaitu suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali karena talak yang jatuh ialah talak bain subroh, kecuali suami mengembalikan iwat
yang telah diberikan seorang istri tersebut dengan syarat harus melakukan akad baru dan diberikan beberapa orang saksi untuk melihatnya. Adapun hikmah huluk terhadap istri ialah istri dapat menyelesaikan belenggu dari suami yang tidak baik dan menghindari kemudaratan atau ancaman rumah tangga yang tidak baik. Adapun hikmah huluk terhadap suami yaitu penyelesaian dengan yang baik dengan mengembalikan harta yang telah diberikan suami terhadap istrinya. Adapun akibat hukum dari fasa yaitu fasa tidak mengurangi masa hitungan dari jumlah talak karena pembubaran secara fasa berbeda dengan pembubaran secara talak. Seterusnya hikmah terjadinya fasa terhadap istri yaitu membuat peluang istri bisa membatalkan perkawinan yang telah terjadinya nusus. Yang kedua, hikmah fasa terjadinya karena suami memberikan peluang suami untuk hidup mandiri dan sendiri serta peringatan agar suami lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya. Adapun yang ketiga yaitu pengertian lian serta tata cara lian dan akibat hukum terjadinya lian. Lian adalah sumpah atau ucapan yang digunakan suami untuk menuduh seorang istrinya yang telah melakukan perbuatan zina atau mengotori dirinya tersebut, atau menjadi alasan seorang suami untuk menolak anak yang dilahirkan seorang istrinya. Lian ini hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang peradilan agama. Adapun tata cara lian tersebut, yang pertama itu suami bersumpah 4 kali atas tuduhan zina dan pengingkaran anaknya tersebut, diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut itu dusta atau bohong. Yang kedua, seorang istri menolak tuduhan atau pengingkaran anak tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan dan pengingkaran itu tidak benar, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya, tuduhan atau pengingkaran itu tidak benar. Namun, di sini apabila salah satu tata cara tersebut tidak dilakukan, maka lian tidak akan terjadi. Adapun akibat hukum dari perceraian lian ialah haram bagi pasangan suami istri ingin rujuk kembali selama-lamanya. Yang kedua, adapun akibat hukumnya yaitu nasab hanya diberikan kepada ibu dan keluarga ibu dan anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari pihak ibunya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.